Saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma 2 doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuman berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim keprok doang? Emang gitu yang kepilih ini 3 bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf kagak bisa. Yang satu prestasinya gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin tapi populer karena dia pangeran TikTok. Modalnya cuma pencitraan doang, masuk gorong-gorong, belajar dari guru ya. Yang beginian kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju, mundur. Hari ini partai-partai, semua partai nyolong dari APBD, nyolong dari APBN, nyolong dari BUMN, nilainya setahun 75 triliun. Kagak ada partai yang bebas dari ini. Jangan sok suci kalau saya sebutin pada kaget nanti. Jadi kalau rakyatnya betul presidennya, pemerintahnya pro rakyat, dia nggak akan pakai ukuran-ukuran seperti GDP, apalah, tapi Human Development Index. Nah selama Jokowi, Human Development Index kita merosot, bukannya lebih baik gitu. 40% rakyat kita kategori miskin, 20% itu nyaris miskin. 20% sedang lah. Ya, yang benar-benar udah merdeka itu baru 20% yang paling atas. Ini yang kita mesti ubah. Bisa nggak? Bisa. Satu, pilih pemimpin yang adil. Pertanyaan saya tadi. Yang amanah. Jangan pemimpin palsu. Janji apa, tindakan apa. Janji apa, kelakuan sebaliknya, nyolong juga. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang tegas. Karena kalau pemimpin nggak tegas, juga ribet lah. Ya, saya lihat gayanya Kiai Toha, sok halus, bercanda, tapi ada tegasnya juga tadi. Harus kombinasi, kapan masih tegas, kapan masih terbuka, dan sebagainya. Kalau soal BUMN nggak bayar, hampir semua BUMN karya kagak pada bayar utang-utangnya. Bukan hanya kepada subkontraktornya,
tidak bayar juga utangnya sama bank-bank. Makanya beberapa bangkrut dan dilikuidasi. Bagaimana caranya bayar? Teman-teman tahu, pejabat itu DPR ngomong apa aja dia nggak penting. Siapa aja ngomong apa nggak penting. Tapi begitu viral di sosial media, baru dia takut. Akhirnya dia kerjain. Ngerti nggak? Ya, misalnya ada pejabat yang hedon di gaya hidupnya. Rame di sosial media, dipecat pejabatnya. Karena bosnya, menterinya, kalau gua nggak pecat pejabat yang hedonistik ini, yang gaya wah ini, nanti gua yang dikritik, gua sikat aja bawah gua. Jadi saran saya, gunakan kekuatan rakyat lewat sosial media, viralkan. Tapi nggak cukup Anda sendiri, kecil amat, walaupun nyebut nama-nama petani. Ajak teman-teman yang kagak dibayar sama BUMN, ramekan di sosial media, sebut nama pejabat yang kagak bayarnya. Takut dia, baru dia nanti cari jalan buat beresin. Nah yang terakhir, Maulana, seperti saya katakan, saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres. Karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma 2 doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuman berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim keprok doang? Harusnya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya. Bukan ditentukan hanya 2, hanya 3. Caranya gimana? Perjuangkan supaya threshold itu 0% sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat banyak pilihan. Iya kan? Emang gitu yang kepilih ini 3 bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf kagak bisa. Yang satu prestasinya gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin. Tapi populer. Karena dia pangeran TikTok. Modalnya cuma pencitraan doang, masuk gorong-gorong, belajar dari gurunya. Yang beginian kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju, mundur. Yang lain saya nggak usah ngomongin lah. Saya kan kenal 3-3-nya. Ya kan? Jadi kita benahi dulu sistemnya. Sehingga anak muda yang baik, pemimpin yang baik bisa jadi anggota DPR, bisa jadi gubernur, wali kota. Mereka akan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk cukong dan bandar. Untuk itu, partai politik nanti dibiayai oleh negara. Seperti di Eropa begitu, di Inggris, Jerman, di Saudi Arabia, di Australia, partai politik dibiayain oleh negara, bukan cukong. Hitungan saya cukup setahun 30 triliun. Hari ini partai-partai, semua partai, nyolong dari APBD, nyolong dari APBN, nyolong dari BUMN, nilainya setahun 75 triliun. Kagak ada partai yang bebas dari ini. Jangan sok suci kalau saya sebutin pada kaget nanti. Ya, kita benerin dulu sistemnya. Sistemnya itu sistem yang kompetitif. Yang kedua, ya kan, partai politik harus dibiayain oleh negara. Dengan syarat pembiayaan oleh negara itu hanya boleh dilakukan jika partai-partai mengubah ADART-nya.
Misalnya, kalau Maulana jadi pengen ketua umum PDIP, boleh dan bisa. Tidak usah jadi cucu mantunya Soekarno. Kalau tadi, siapa itu? Ustadz Abdullah, kepengen jadi kedua partai SBY, partai apa namanya? Demokrat. Boleh, kagak usah jadi anak mantunya SBY. Semua anggota berhak. Jadi harus ada demokratisasi di dalam partai. Baru lu boleh teriak demokrasi nasional. Ini lu teriak bolak-balik demokrasi nasional, partai lu urus kayak perusahaan pribadi. Nggak bisa kalau negara membiayai. Dengan konsekuensi, kalau uang negara itu dipakai untuk kepentingan pribadi, misalnya Ustadz beli rumah, kawin lagi, ya diadili. Di Amerika Presiden Trump hanya pakai 4 miliar uang dana kampanye dia untuk nyogok selingkuhannya supaya tutup mulut. Diadili, bakal bisa masuk penjara, hanya 4 miliar. Di Indonesia korupsi ini udah paling gila, 49 triliun skandal keuangan paling besar di dunia. Kok bisa pejabatnya Sri Mulyani belum diperiksa? Teman saya Mahfud cuma nyanyi-nyanyi doang. Lu tuh Menko, lu bisa nindak kok, bisa minta KPK, Jaksa Agung periksa yang namanya Sri Mulyani. Kagak punya nyali temen gua Mahfud, dari dulu ya begitu doang. Ini kan teman kita, openg kita lah, ya kan? Nah, jadi kita ubah dulu ini, sehingga yang terbaik dari anak-anak muda kita bisa jadi gubernur, wali kota. Nanti akan setia sama negara, programnya akan betul-betul pro rakyat, bukan pro cukong, bukan pro oligarki seperti Jokowi gitu. Yang kedua, anak muda banyak yang mimpi nih di sini, saya pikir juga ada Kiai mau jadi anggota DPR. Kiai tanya dulu, panggil mau jadi anggota DPR. Kiai, kamu udah punya uang 10 miliar belum? Mantu mertua kamu mau biayain kamu nggak? Kalau nggak usah mimpi. Karena KPU-nya aja disogok buat menangin siapa? Masa nggak ngerti? Jadi kalau cuma punya duit 100 juta minta sumbangan kiri kanan, berhenti dah. Kita beresin dulu sistemnya. Jangan punya mimpi aneh-aneh. Ya. Jadi Maulana demikian. Ya, ini bisa dibenahin kok. Sistem demokrasi negara kapitalis kompetitif dan amanah, maksudnya ada hukum. Kamu pakai uang buat pribadi, masuk penjara. Sehingga pemimpin di negara demokrasi itu banyak yang bagus-bagus, wali kota sampai presiden. Sistem komunis kita nggak suka, tapi seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Memang yang boleh ikut hanya anggota partai komunis. Kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya pemilihan, sistem pemilihan pemimpin yang amanah dan kompetitif. Makanya Pancasila nggak jalan-jalan. Pancasila, NKRI hanya jadi dagangan doang. NKRI sampai mati. Habis itu jual pasir ke Singapura. Tanah kita bolong, pulaunya nanti keropos. Itu ngakunya NKRI. NKRI dan Pancasila hanya dijadiin barang dagangan, hanya dijadikan slogan. Itu yang harus kita ubah, harus bagian. Iya kan? Ini waktunya. Kenapa saya katakan waktunya?
Kalau adik-adik kan punya handphone semua ya. Oh nggak boleh. Nah, tapi kalau bapak-bapak misalnya punya handphone, udah error melulu, salah melulu. Pilihannya kan cuma dua, total reset kalau masih bisa, atau ganti handphone Pak Kiai. Jokowi ini handphone yang udah rusak. Kita mesti ganti handphone secepatnya, baru komunikasi benar. Ya, ini masih mimpi aja gua dukung capres ini. Padahal kalian cuman tim hora-hore doang, berantem pula lagi antar kita. Kacau, dia sih ketawa-ketawa abis itu. Jadi demikian Maulana, saya percaya anak-anak muda Indonesia, adik-adik bisa ubah Indonesia. Terima kasih.